Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa kembali dengan Ustazah Ajeng. Apa kabar anak-anak kelas 6? Semoga kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ustazah Ajeng akan membersamai kalian dalam pelajaran Al-Adab. Kita akan belajar tentang taubat dan istighfar. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah yang lemah, sering sekali melakukan kesalahan atau kekhilafan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Anak-anak di rumah, coba introspeksi yuk. Dalam satu hari, apakah lepas dari kesalahan? Seringkali, contoh, Ustazah memberi contoh, ketika ibu kalian misalkan meminta tolong kepada kalian untuk membelikan sesuatu ke warung. Kalian sedang bermain, kemudian kalian melakukan perintah ibu, tetapi dengan muka yang masam. Padahal bermuka masam di hadapan orang tua itu termasuk perbuatan yang dosa, yang tidak baik. Kemudian lagi misalkan adik kalian lagi asik bermain, tetapi kalian dengan sengaja mengusulinya sampai adik kalian nangis. Menurut kalian itu sesuatu yang menyenangkan, tetapi tidak untuk adikmu. Misalkan lagi, kalian sedang bermain dengan teman-temanmu, bersepeda, bermain sepak bola. Kemudian kamu mengucapkan kata-kata yang tujuannya adalah untuk bercanda, tetapi kata-katamu itu ternyata menyinggung temanmu. Nah, itu juga perbuatan yang termasuk dosa tidak baik, walaupun itu dosa kecil. Jangan sepelekan dosa kecil. Keusilan, kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak, baik tutur kata, perbuatan, pandangan kita, pendengaran kita, jika itu bertentangan dengan perintah Allah, itu adalah termasuk dalam perbuatan dosa atau kemaksiatan. Hari ini kita akan bagaimana caranya semua dosa-dosa yang kita lakukan dapat diampuni oleh Allah, yaitu dengan cara beristighfar. Banyak-banyaklah beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Dengan kita memperbanyak istighfar, harapan kita adalah semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Apakah keutamaan-keutamaan dari beristighfar? Simak video berikut ini ya. Keutamaan istighfar. Manusia diciptakan penuh dengan kekurangan. Di antara kekurangan manusia adalah selalu berbuat dosa. Akan tetapi Allah yang Maha Penyayang dan Maha Bijaksana mensyariatkan suatu ibadah yang bisa menutupi kekurangan tersebut. Ibadah itu adalah istighfar atau ucapan astaghfirullah. Aku memohon ampun kepada Allah. Di antara keutamaan-keutamaan istighfar adalah: pertama, istighfar merupakan sebab mendapatkan kebaikan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian dan bertaubatlah, niscaya Allah akan melimpahkan nikmat yang baik bagi kalian sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan membalas setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba." Kedua, istighfar adalah sebab turunnya hujan pembawa berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan Dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang deras untukmu." Ketiga, istighfar adalah sebab terkabulnya doa. Dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah saja. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan Maha mengabulkan doa-doa hambanya. Keempat, istighfar adalah sebab melimpahnya rizki bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun
niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Kelima, istighfar mencegah seseorang dari hukuman atau adab atas dosa yang pernah ia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sementara engkau wahai Muhammad masih berada di antara mereka. Dan Allah juga tidak akan mengadab mereka selama mereka beristighfar. Keenam, istighfar mampu melampangkan yang sempit dan menghilangkan kesusahan. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan melapangkan kesusahannya, mengeluarkannya dari kesempitan, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Ketujuh, memperbanyak istighfar adalah sebab kebahagiaan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, keberuntungan bagi seseorang yang mendapati istighfar yang banyak ada dalam catatan amalnya. Nabi juga bersabda yang artinya, barang siapa yang ingin gembira ketika menerima catatan amalnya, hendaklah ia memperbanyak istighfar. Inilah istighfar terbaik. Zikir Sayyidul Istighfar disebutkan dalam hadis dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Sayyidul Istighfar, yaitu pemimpin istighfar, adalah seseorang hamba mengucapkan, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Engkau yang menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian untuk taat kepadamu dan janji balasanmu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku kepadamu. Maka ampunilah aku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Nabi SAW bersabda, menyebutkan keutamaan Sayyidul Istighfar, yang artinya, barang siapa mengucapkannya di waktu siang dengan penuh keyakinan, lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka dia termasuk penghuni surga. Barang siapa membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Muttafaqun alaih. Mengapa disebut Sayyidul Istighfar atau istighfar terbaik? Zikir ini disebut oleh Nabi SAW dengan Sayyidul Istighfar, yang artinya pemimpinnya istighfar. Dan yang namanya pemimpin berarti dia lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Imam Al-Bukhari menyebutkan lafaz istighfar ini dalam judul bab di kitab sahihnya. Bab istighfar yang paling utama, menunjukkan bahwa Imam Bukhari menilai ini adalah lafaz istighfar terbaik. Jika kita perhatikan makna dari istighfar ini, ada banyak ungkapan yang menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan Allah dan pengagungan kepada Allah semata. Kita merendahkan diri kita sebagai hamba dan memuji Allah yang maha sempurna sifatnya. Nah, anak-anakku yang Ustazah cintai karena Allah, itu tadi adalah penjelasan tentang keutamaan-keutamaan beristighfar dan doa Sayyidul Istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana cara beristighfar yang baik supaya istighfar kita diterima oleh Allah? Yang pertama adalah harus ikhlas. Yang kedua harus bersuara rendah, tidak berteriak-teriak. Yang ketiga adalah harus beristighfar sebanyak-banyaknya. Apabila manusia sudah melakukan istighfar dengan sempurna, maka sampailah pada derajat yang lebih tinggi, yaitu taubat. Apa itu taubat? Taubat adalah meninggalkan perbuatan dosa atau kemaksiatan dan kembali mendekatkan diri kepada Allah. Cara bertaubat yang benar supaya taubat kita diterima oleh Allah bagaimana? Yang pertama, jelas harus ikhlas. Yang kedua, harus punya rasa menyesal. Yang ketiga,
meninggalkan perbuatan dosa atau kemaksiatannya. Yang selanjutnya adalah banyak berbuat baik sebagai pengganti dari perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Apakah sekarang anak-anakku sudah paham apa itu istighfar dan taubat? Untuk apa kita beristighfar dan bertaubat? Nah, sekarang Ustazah mau mengajak teman-teman, anak-anakku sekalian untuk introspeksi diri dengan cara buatlah catatan tentang kekhilafan atau kesalahan yang sudah kalian perbuat, baik itu dalam ucapan, pendengaran, pandangan maupun perbuatan, serta sebutkan bagaimana cara bertaubat dari kesalahan-kesalahan tersebut. Ustazah tunggu ya introspeksi kalian. Kita sama-sama berintrospeksi diri atas kesalahan-kesalahan kita, supaya kita pandai untuk beristighfar dan bertaubat. Ustazah cukupkan untuk hari ini. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Semoga ilmu dari Ustazah bermanfaat untuk diri Ustazah sendiri dan untuk anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.